Baik, abangku sayang. Oke, Bu Tina. Jadi Bu Tina gini kan saya sering dengarkan Ibu Tina berdiskusi dengan Ibu Pendeta saya, Ibu Pendeta Kesia tadi ya. Ya, Mungkin ada sedikit perbedaan pandangan ya. Mungkin banyak lah, bukan cuma Ibu Pendeta Kesia, ada banyak lah teman-teman yang lain yang mungkin punya pandangan bahwa Trinitas itu tidak alkitabiah. Mungkin Ibu Tina bisa bernarasi di sini untuk membela pandangannya Ibu Tina yang mana Trinitas itu lebih alkitabiah daripada pandangan-pandangan Kristen yang lain. Mungkin ada Zebelianisme atau Jesus only, ada Triteisme atau mungkin Unitarian. Gimana Ibu Tina? Mungkin ada narasi-narasi untuk membela pandangannya Ibu Tina yang mana Trinitas lebih alkitabiah yang tidak menabrak dalil dari Biblika sendiri. Silakan Bu Tina. ya, baiklah ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan pandangan Trinitas berdasarkan langsung dari buku apa? Dari buku yang ditulis oleh Rasul ya di dalam kitab Ibrani ya. Jadi saya tidak omon-omon ya. Dan ini adalah Alkitab yang bapak-bapak gereja ya yang memiliki doktrin Tritunggal ya. Jadi berbicara dengan Alkitab adalah berbicara tentang Tritunggal ya, bukan yang lain. Itu dulu fondasi apanya, kerangkanya. Konsep Allah ya pada menurut ya Rasul Petrus ya. Ibrani 1 ayat 1. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakannya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian. Ya, jadi di sini ya dari zaman dahulu ya, ya Rasul sudah menuliskan bahwa Allah itu sudah ada ya, dan dia bisa menampakkan dirinya melalui perantaraan nabi-nabi ya, mungkin itu dia mungkin dengan Musa, dengan Ibrahim dan sebagainya. Kemudian dia mengutus seorang perantara anaknya ya, untuk apa tadi? Untuk penyucian dosa ya. Ini dia. Jadi jelas. Dan setelah itu dia mati ya, disalib dan duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar ya, bersama malaikat-malaikat di surga sampai pada masa penghakiman nanti terakhir. Demikian. Oh iya Bu Tina, mungkin sebelum gurunda-gurunda saya yang lain menjawab, saya mau bertanya sama Ibu Tina. Bu Tina, kalau kita bicara Trinitas atau tiga entitas ilahi yang dalam bentuk satu hakikat Allah, di sana kan ada tiga entitas, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saya lihat tadi dalil yang Ibu Tina bacakan, mungkin tidak ada satupun data yang secara eksplisit menyatakan bahwa konsep ketuhanan adalah Trinitas itu tadi. Tetapi kalau kita kembali kepada Matius 28 kalau tidak salah, di sana memang ada tiga entitas itu disebutkan, atau di kitab Lukas menyebutkan tiga entitas yang sama. Tetapi sekali lagi kalau kita dengarkan yang keluar dari mulut Yeshua HaMashiach, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pertanyaannya, siapa Allah di antara ketiga entitas tersebut? Kita harus ikuti apa yang dipetunjuk dari Yeshua HaMashiach. Menurut Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, yang Allah adalah Bapa, Yohanes 17 ayat 3. Bapa satu-satunya Allah. Terus siapa anak ini? Anak adalah satu-satunya Mesias. Markus 4 ayat 62. Aku adalah Mesias itu. Dia akan datang, anak manusia akan datang dan duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Terus yang ketiga, siapa Roh Kudus atau Parakletos? Nah, Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan untuk menggantikan tugasnya Sang Mesias. Jadi di saat Sang Mesias purna tugas, Roh Kudus bertugas untuk menjalankan tugas-tugas Sang Mesias tadi. Di saat dia kembali ke langit, beliau purna tugas. Nah, kalau kita bicara entitas Trinitas, berarti kita kembali kan terlalu fokus kepada Bapa dan juga
anak, yang mungkin perdebatan itu juga sering terjadi juga dengan Jesus only, Triteisme, Unitarian dan lain-lain. Tetapi kita jarang mengkaji siapa Roh Kudus ini, Parakletos. Nah, kalau menurut Ibu Tina, apakah Parakletos satu-satunya roh yang menjadi entitas ilahi atau ada roh lain? Karena saya yakin dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau kita tarik dari Kejadian sampai Maliaki pun, saya yakin roh dari entitas roh yang keluar dari Allah bukan cuma Roh Kudus. Ada roh-roh Allah yang lain, bukan cuman Parakletos. Kalau seandainya cuman Parakletos atau roh pembela atau roh penolong yang diklaim sebagai entitas ilahi, bagaimana status dengan roh-roh ilahi yang lain gitu? Silakan Bu Tina. Ya, baik ya. Terima kasih. Bang Stanley, kalau memang Abang tadi menyimak apa yang sampaikan, maka di situ sudah dapat tersiratkan ya mengenai Allah ya, Dia Allah yang menjadikan alam semesta. Ya, sebelum nabi-nabi tadi sejak zaman dahulu ya, pada zaman dulu Allah. Kemudian saya tadi mengatakan anaknya ya, mengirimkan anaknya untuk menyucikan dosa. Jadi sudah ada di situ dua gelar ya. Nah, ini salah satu bagian. Nah, di bagian yang lain saya perlu luruskan ya. Semua ayat-ayat yang ada Alkitab adalah satu. Saya tadi sudah katakan ya, Alkitab adalah firman Tuhan ya, yang dikanonisasi oleh Bapak-bapak Tritunggal ya. Bagaimana kerajaan Allah ya dan kerajaan bumi ya, kelangsungan hidup manusia bersama-sama Allah di situ tertuang di dalam pengajaran Alkitab ya. Jadi belajar tentang Alkitab berarti belajar bagaimana kita sebagai manusia nantinya sejak dahulu ya, sejak kerajaan Allah ada dan manusia diciptakan dan sampai pada zaman akhir, itulah yang diajarkan di dalam Alkitab ya. Nah, konsep ini ya untuk ketuhanan maka dikenal dengan Allah Tritunggal. Hal itu disampaikan oleh Rasul Yohanes ya, berdasarkan ya kepercayaannya sebagai orang Yahudi ya, tentang Taurat maupun Yesus Kristus yang lahir tersebut. Yohanes merupakan saksi hidup ya, yang melihat bahwa Mesias atau Nabi yang lahir yang dinubuatkan ya pada zaman orang-orang Yahudi ya, yang tadinya mungkin banyak yang nggak percaya, bahkan mereka pada awalnya nggak percaya, tetapi mereka melihat langsung dan berkata percaya. Bahkan mereka sudah menyebut dengan Tuhanku, Tuhanku ya, basuhlah kakiku ya. Ketika mereka berinteraksi, mereka mengatakan guru dan Tuhanku ya, hamba Allah ya. Jadi murid-murid itu sudah percaya yang di depan matanya itu adalah Tuhan ya. Ya, dia melihat mungkin dari sejarah kelahirannya, sosok Tuhan itu adalah yang dinubuatkan karena tanda-tandanya persis ya, dari lahir dari seorang anak perawan ya. Jadi di Kejadian Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan ya tentang Allah itu ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di dalam ini ya banyak sekali mengajarkan kita bahwa Allah itu adalah satu ya, karena firman itu adalah Allah. Tetapi satu Allah itu adalah hakikat karena dia memiliki firman, dan Allah itu sendiri adalah roh ya, tidak terlihat. Maka ketuhanan atau sesembahan atau yang maha kuasa itu oleh orang Kristen berdasarkan ya perkataan Yesus itu sendiri atau Alkitab adalah satu, tetapi satu yang memiliki tiga gelar. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan dibuktikannya di dunia ini ketika Yesus kelahirannya datang. Kemudian ya, silakan Bang Stanley. Ya, siap Bu. Jadi sebenarnya tadi saya masih fokus kepada Roh Kudus, tetapi oke lah. Tadi Bu Tina sedikit membahas Bapak-bapak gereja, tetapi kalau kita membahas pandangan Bapak-bapak gereja, kita akan masuk lebih jauh kepada historical biblical. Tapi coba kita kembali kepada tadi narasinya Bu Tina yang mengatakan bahwa firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita berangkat dari narasi tersebut dalam Yohanes, kita jangan lupa bahwa firman yang sama juga pernah turun dalam wujud banyak hal, bukan cuma dalam bentuk daging. Oke lah,
Kita sepakat dengan perspektif Kristen bahwa Yeshua HaMashiach adalah firman yang menjadi daging. Oke, kita sepakat dengan perspektif Kristen ya. Bukan berarti kita bicara ini sebagai standar pandangan universal. Ini adalah pandangan perspektif Kristen yang mana firman telah menjadi daging. Kalau kita berangkat dari perspektif itu, kita jangan lupakan kitab-kitab sebelumnya. Firman yang sama pernah menjadi batu. Firman yang sama pernah menjadi tiang awan, pernah menjadi tiang api. Kenapa hanya daging yang disembah? Kenapa dua loh batu yang turun di Bukit Sinai tidak disembah? Karena itu adalah bentuk wujud dari firman yang turun dalam bentuk fisik, non metafisik, yaitu batu. Daging juga non metafisik, adalah fisik, yaitu daging atau manusia. Begitu juga batu adalah batu. Begitu juga tiang awan. Di saat bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir yang dipimpin oleh baginda Nabi Musa, itu kan Allah berwujud dalam bentuk yang tidak yang bentuknya tiang awan, tiang api. Dia berfirman dalam media-media seperti itu. Nah, kalau seandainya daging yang menjadi menjadi fondasi bahwa dia adalah firman menjadi daging dan daging itu adalah Tuhan, ya saya pikir harus kita evaluasi lagi karena media-media yang digunakan oleh Sang Pencipta itu banyak. Oke lah daging, kalau perspektif Kristen itu daging firman telah menjadi daging. Tetapi jangan lupa ada dua loh batu. Firman yang turun yang dituliskan di dalam batu. Firman adalah sumbernya dari Allah, medianya adalah batu. Batunya diberikan kepada baginda Nabi Musa. Begitu juga ada tiang awan, ada tiang api, dan sekian banyaknya media Allah untuk berfirman kepada manusia. Karena dalam Torah Nefiim Ketuvim tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah. Medianya ada media-media untuk bisa berkomunikasi dengan Allah seperti yang tadi, tiang awan, tiang api, bahkan media dia berfirman secara langsung kepada bangsa Israel, yaitu dengan tulisannya langsung. Dua loh batu edisi pertama itu tulisan Allah langsung, material yang turun dari langit. Edisi kedua setelah edisi pertama dibanting oleh baginda Nabi Musa di saat dia turun menemukan bangsa Israel dan juga muridnya bukan muridnya, saudaranya Harun dan juga anaknya Harun, ada Yosua bin Nun dan lain sudah menyembah berhala. Akhirnya Torah edisi 1 kan dibanting. Kalau kita lihat dari literasi kitab Musa, dibanting dan naiklah Nabi Musa ke Bukit Sinai untuk menerima yang kedua. Nah, edisi kedua materialnya dari bumi. Nah, jadi itu sudah saya pastikan bahwa memang media-media dari ilahi itu banyak, bukan cuma daging yang ada dalam abad pertama itu. Di abad-abad sebelumnya 1400 sebelum Masehi sudah ada media-media lain. Ada batu, ada api, ada awan. Tetapi kenapa dalam kekristenan tidak menyembah api, tidak menyembah awan, tidak menyembah dua loh batu? Wong itu semua kan adalah media Allah. Hanya daging saja yang disembah. Silakan Ibu Tina. Saya perempuan, Bang, bukan laki-laki. Oke lah, ya. Maaf, ya lanjut Bu Tina. Karena Bang Juma juga pernah bilang saya Bang itu. Ya, jadi baiklah ya. Jadi begini abangku ya, saudaraku ya. Ya, Yesus itu kenapa ketika Yesus menjadi flesh ya, kenapa ketika Musa berjumpa dengan tiang awan, kenapa yang lain itu banyak ya, teofani ya, ketika Tuhan Allah berbicara kepada manusia, mengapa tidak itu dijadikan Tuhan ya? Karena begini Bang, di nubuatan Yesaya ya itu sudah dikatakan ya. Sebentar, begini. Untuk menebus dosa manusia, saya ingatkan sekali lagi ya. Ini termasuk konsep Tritunggal ya. Manusia pada pertamanya diciptakan serupa dengan Allah ya. Mereka ditempatkan Taman Eden, tetapi karena mereka berdosa ya, rencana Allah itu bergeser ya, menjadi manusia itu berdosa ya, tunduk kepada iblis ya. Maka manusia bersama-sama iblis itu dimasukkan ke dalam dunia fana ya. Jadi manusia tidak kudus lagi dan mereka berdosa. Adam bersama keturunannya semua termasuk kita semua ini menjadi manusia yang berdosa. Nah, dalam karya penyelamatan Allah ya, dia sangat maha baik, maka dia tidak mau mewariskan dosa itu. Maka walaupun manusia itu sudah dijatuhkan ke dunia bersama-sama iblis, diberikan kuasa untuk mencobai manusia ya sampai nanti penghakiman terakhir ya, maka manusia itu bisa dicoba ya. Kemudian saya jadi nggak ini konsen tadi, ini hujan ini. Kemudian Yesus tadi saya mau masalah teofani ya. Nah, jadi
Nah, hanya darah ya, hanya dengan menghapus dosa ya, maka manusia harus dijadikan ya, darah manusia masih manusia pertama, hanya darah manusia yang bisa ya menebus dosa tadi, Bang. Jadi tidak bisa melalui tiang api ya. Itu Yesus itu Allah ketika itu datang adalah ketika memang saat itu Musa membutuhkan maupun kehendak Allah itu sendiri ya. Banyak tanda-tanda, tetapi untuk penebusan dosa manusia, maka sang firman tadi, firman dalam hal ini Bang, di Kristen ada dua pengertiannya, apakah itu sebagai logos ya, dan sebagai kata-kata atau kata-kata Allah ya, tulisan-tulisan Allah gitu ya. Jadi sebagai firman yang logos tadi, roh Allah tadi itu ya, itu berubah inkarnasi menjadi manusia ya, supaya menjadi menebus dosa manusia. Nah, bagi kita orang yang belum mengetahui prinsip dosa waris dan sebagai manusia yang melihat ketika Yesus lahir memang tidak masuk akal, Bang. Ya, nah ini masalah kepercayaan. Tetapi Tuhan Yesus, ya, dengan fakta-fakta yang diberikannya ketika dia lahir tanpa persetubuhan, dia dapat melakukan mukjizat, dia berbicara dengan Allah, Allah menunjukkan dirinya di hadapan saksi-saksi, ya. Kemudian dia mati dan bangkit ya kembali dan menunjukkan diri pada hari ketiga ya, itu membuktikan ya kepada Thomas dan kita semua dia itu adalah manusia yang mati dan sudah hidup. Artinya dia itu Tuhan, Bang. Dan ketika dia berangkat ke surga, Allah juga menunjukkan dirinya dan bersama ya mengangkat dia ke surga, dan itu disaksikan oleh para murid-muridnya, Bang, ya. Jadi dan ditulis kembali. Jadi fakta-fakta itu sudah ada. Betul ya. Nah, itulah gunanya mengapa orang Kristen itu tetap loyal, setia, percaya Yesus Kristus itu Allah. Apalagi kalau kita lihat pengajarannya yang penuh damai, kasih, sukacita, ya, memberikan kepada kita rasa sentosa, ya. Bahkan musuh kita sendiri pun harus kita kasihi, ya. Tidak boleh kita balas dendam, ya, walaupun kita diolok-olok, ya, orang belum percaya sama kita, ya, itu tidak boleh, ya. Nah, Bunda, jadi Bunda. Ya. Kasih ke poinnya dulu tadi, Bunda. Bunda berarti sepakat bahwa media firman itu bukan cuma daging, tetapi pernah ada media-media lain. Karena kalau Bunda membaca kitab-kitab Nefiim atau kitab-kitab Musa, jelas-jelas bahwa firman itu menjelma menjadi api. Itu ada dalam kisahnya Nabi Musa di saat menerima dua loh batu. Itu dia tidak ketemu berjumpa dengan fisik Allah yang bisa digambarkan, tetapi dalam bentuk api. Nah, api itu adalah wujud daripada media yang digunakan Allah untuk berjumpa dengan para utusannya, termasuk baginda Nabi Musa. Nah, jadi kalau lihat dari narasinya Bunda, berarti Bunda sepakat yang mana memang Allah itu punya banyak cara untuk untuk berkomunikasi dengan umatnya gitu. Ya, berarti media-media yang diklaim oleh kekristenan bahwa media firman yang turun menjadi daging, tidak bisa kita samakan bahwa daging itu adalah Allah. Begitu juga dengan api. Api tetap api. Api bukan Allah. Awan tetap awan. Awan bukan Allah. Batu tetap batu. Batu bukan Allah. Daging atau manusia tetap manusia. Tetap bukan Allah. Karena itu adalah media-media Allah untuk berkomunikasi dengan para umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bunda masuk sedikit kepada ranah pembahasan tentang konsep penebusan. Karena membahas dosa waris, membahas kisah Adam dan Hawa yang mana jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau esensinya Yeshua HaMasyiah turun untuk menebus dosa seluruh umat manusia, menurut pandangan saya pribadi, itu adalah menunjukkan ketidakadilan Allah. Kalau seandainya Yesus menjadi penebus, kenapa saya bisa bernarasi seperti itu? Karena ada manusia-manusia di zaman Nuh. Mereka itu berdosa, dimusnahkan secara langsung. Ada manusia-manusia hidup di zaman Sodom dan Gomora yang setelah perdebatan, setelah terjadi negosiasi antara Abraham dengan malaikat Gabriel, Rafael, Mikael untuk jangan sampai dimusnahkan Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang terjadi? Allah memusnahkan Sodom dan Gomora. Mereka itu manusia-manusia yang punya hak untuk menerima penebusan. Kalau seandainya Yeshua HaMasyiah adalah penebus. Nah, kalau seandainya Yeshua HaMasyiah dia adalah penebus dan sudah ada orang-orang lain yang mati karena dosa, berarti itu menunjukkan ketidakadilan Allah. Karena kalau bicara adil, penebus itu berlaku untuk seluruh umat manusia. After Christ, before Christ and after Christ. Jadi semuanya, sebelum Yesus dan setelah Yesus. Dan buktinya sampai detik ini dosa masih tetap ada. Nah, itu makanya saya bilang kalau memang dia datang sebagai penebusan yang bundaku tadi bilang bahwa dia adalah esensi kedatangan Yesus untuk menebus dosa, itu adalah satu tindakan menunjukkan bahwa ketidakadilan Allah.
Tetapi kalau menurut saya pribadi, Allah itu maha adil. Makanya penebusan itu tidak pernah ada. Karena kalau memang penebusan itu ada, hanya terjadi di abad pertama, yang dilakukan oleh yang terjadi yang menjadi tokoh adalah Yeshua Masya. Bagaimana dengan manusia-manusia yang mati dengan air bah? Bagaimana manusia-manusia yang mati yang dibusnahkan oleh api di kota Sodom dan Gomora? Mereka itu manusia-manusia yang sama, yang punya hak untuk menerima penebusan. Silakan Bunda. Baiklah ya. Jadi ya, penebusan dosa manusia itu ya kapan datangnya itu diatur oleh Allah itu sendiri ya. Nah, faktanya ya Yesus itu datang ke dunia pada tahun 1 Masehi ya. Itu kita sepakati dulu. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang sebelum Yesus lahir ya? Yesus lahir itu adalah untuk menggenapi hukum Taurat ya. Jadi itu ada ayatnya ya. Jadi orang-orang yang lahir sebelum Yesus Kristus itu lahir ya, itu akan akan ditentukan oleh Allah Elohim itu sendiri ya, melalui perantaraan nabi-nabinya. Jadi ini bukan berarti Yesus penebusan dosa itu tidak adil ya. Semua sudah diatur ya. Sebelum Yesus lahir, maka orang-orang berdosa maupun tidak berdosa itu akan dihakimi ya. Sudah dilihat oleh Yesus sendiri sebenarnya, tetapi dia belum berenkarnasi ya. Tetapi orang-orang Israel mengatakannya dengan Bapa Yahweh. Makanya tadi saya sebutkan ya, kekristenan ya, ke Tuhan Allah orang-orang Kristen itu adalah Allah yang satu ya, yang sudah ada dari Alfa dan Omega, makanya Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Karena apa? Karena dia memang sudah bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah, dan dia adalah firman ya. Jadi itu yang harus kita sepakati. Karena itu adalah Allah sendiri yang mengatakan, bukan buatan manusia ya. Jadi untuk orang-orang ya, Yesus hanya menggenapi ya, bahasanya menggenapi ya, hukum Taurat, artinya melanjutkan dan menutup ya, bukan menutup, melanjutkan hukum Taurat ya, dengan tokoh dia yang sama juga dengan Allahnya orang Israel ya. Nah, jadi ketika Yesus sudah datang, maka dia melakukan ya, mengajarkan kita bagaimana dia manusia yang benar ya, supaya sekalian untuk menebus ya, darahnya tercurah ya, sehingga dia itu menjadi menebus dosa manusia, dan dia juga lah orang nanti yang akan bersama-sama Allah Bapa di surga ya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Saya bacakan dulu ya nubuatan tentang orang Israel tentang kelahiran Raja Damai ya. Ya Bunda, sebelum biar jangan membias diskusinya, kan tadi kita masih fokus kepada Tritunggal. Terus tadi kan memang menyangkut konsep penebusan, yang narasi paling terakhir tadi yang harusnya Bunda bantah itu yang tadi menyangkut dengan konsep penebusan. Itu yang pertama. Yang kedua sih, yang pertama tadi menyangkut dengan media-media ilahi dalam berfirman. Yang kedua tadi menyangkut konsep penebusan. Karena kalau coba Bunda cari narasi yang bisa membantah ini, yang mana konsep master plan penciptaan alam semesta ini tidak bisa kita analogikan dengan standar logika manusia. Di saat sebelum Yesus katanya mungkin tidak adil, karena kalau seandainya di zaman Yesus manusia harus dimusnahkan, terus ujungnya Yesus datang baru ditebus, itu memang menunjukkan ketidakadilan Allah. Karena saya yakin master plan penciptaan alam semesta ini bukan nanti berubah-ubah di setiap abad. Itu sudah ada jauh semuanya. Saya yakin dalam perspektif Kristen pun sama. Jadi tidak bisa diubah. Oh ini kayaknya ini tidak adil nih, wah turunkan penebus. Oh ini kayaknya ini masuk nih, turunkan ini lagi. Saya yakin bukan seperti itu. Jadi itu semua sudah dalam satu skenario dari Sang Maha Pencipta yang tidak bisa kita ganggu gugat. Dan kalau memang ada konsep penebusan, itu menjadi satu framing kepada ketidakadilan Allah. Karena kalau memang penebusan itu diterima oleh semua makhluk yang namanya manusia, otomatis semua manusia entah sebelum ataupun sesudah Yesus layak menerima konsep penebusan. Tetapi faktanya di abad sebelum Yesus masih lahir, sudah banyak manusia-manusia yang dimusnahkan karena dosa. Dan setelah Yesus masih lahir, detik ini pun dosa itu masih ada. Nah, kalau memang dosa masih ada sampai detik ini, tanggal 20 sekian April 2024 ini, terus apa esensi dari penebusan itu? Itu yang pertama, Bunda. Nanti Bunda coba cari narasi untuk membantah narasi saya tadi.
Biar kita tidak membias dulu Bunda ya. Silakan Bundaku. Ya, terima kasih ya. Tadi saya mengatakan ya bahwasanya skenario ya mengenai dosa ya. Ketika Adam ya jatuh ke dalam dosa, maka dia dimasukkan ke dalam dunia fana ya. Dan iblis juga diserahkan Tuhan ke dunia ya sampai pada hari kiamat tiba ya untuk dicampakkan ke dunia. Nah, dari mulai Adam ya jatuh ke dalam dosa sampai hari ini, sampai dunia kiamat, maka dosa tetap ada, Bang, ya. Nah, fungsi penebusan dosa Yesus ya itu adalah untuk menghapus dosa waris. Jadi bagi orang-orang Kristen sendiri agar dia mendapat keselamatan, dia harus percaya ya. Percaya dan mengimani dan melakukan kehendak Allah sesuai pengajaran Yesus ya. Itu yang dinamakan ya mendapat keselamatan, tetapi harus ditebus dahulu oleh darah Yesus yang berlaku bagi kita semua ya, bagi semua umat manusia. Jadi misalnya ada yang belum mengenal Yesus ya, karena sudah mendapat penebusan, dia bisa diterima gitu ya, dia menjadi mengaku bahwasanya Yesus Kristus adalah itu Tuhan ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang sebelum Yesus datang? Saya tadi mengatakan bahwa di Roma 10 ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, jadi tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik surga, yaitu membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ya, jadi sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang. Ya, jadi begini Bang ya, dari mulai Adam jatuh ke dalam dosa sampai kepada Yesus turun, itu tetap tersambung Bang ya dengan ketentuan-ketentuan ya hukum-hukum Taurat tadi ya. Jadi kalau kita kalau kita melanggar ya dan mau tunduk kepada iblis ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi ya, melanggar ke-10 hukum Taurat, mereka berdosa. Ya begitu. Nah itu tetap dihakimi. Lalu ketika Yesus sudah datang, mereka tetap juga perlakuannya sama. Tetapi Yesus lebih menerangkan bahwasanya kamu ini nanti ya akan kujemput. Akulah sosok ya yang akan nanti mengadili kamu di kerajaan surga. Jadi itu semua ada rencana Allah Bang ya. Saya bilang tadi itu semua proses terjadi itu rencana Allah. Tetapi kita semua diberi keselamatan Bang sampai pada hari hanya ya. Bahkan ya di pengajaran kami, bagaimana dengan orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus, mereka nanti akan dimenangkan oleh hatinya ya, perlakuannya, perbuatannya sendiri. Tetapi bagi kamu yang sudah mengenal Yesus ya, kamu harus percaya Yesus Kristus lah yang akan memimpin dunia ini menjadi Allah ya. Dan itu waktu nanti akan menjawabnya Bang. Tetapi bagi orang-orang yang belum percaya ya, Yesus Tuhan juga maha adil ya. Dia juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mau melakukan keperbuatan baik sesuai dengan hati nuraninya, juga akan dipertimbangkan oleh Allah Bapa. Itu ada ayatnya Bang. Oke. Demikian. Oke Bunda. Iya Bunda. Izin Bunda ya, tadi Bunda mengklaim bernarasi bahwa Yesus datang sebagai penggenapan hukum Taurat. Kalau itu saya pastikan ada dalilnya dan itu memang benar. Tetapi sekali lagi itu tidak ada korelasi sama sekali dengan konsep penebusan. Karena yang dikatakan Yesus bahwa dia menggenapi hukum Taurat adalah bagaimana cara mengimplementasikan hukum Taurat yang benar. Terlepas dari pandangan-pandangan orang-orang Yahudi pada saat itu yang dengan sekian banyaknya pandangan yang akhirnya melenceng daripada aturan Taurat yang sebenarnya. Makanya Yesus pada saat itu ditolak mati-matian, ditolak dengan keras oleh orang-orang Yahudi karena pandangan beliau tentang Torah itu tidak sesuai dengan pandangan mereka. Jadi sekali lagi penggenapan hukum Torah yang Yesus klaim dalam gospel itu bukan berarti korelasi sama penebusan, dan juga sekali lagi tidak menghapus
Bagaimana mengimplementasikan Torah menurut Yesus, itu yang paling benar dibanding dengan pandangannya Saduki, Farisi, Ezieni, Zeloti, dan sekian banyak pandangan orang-orang Yahudi pada saat itu di abad pertama. Nah, pandangan Yesus Hamasi adalah pandangan yang paling benar di abad itu. Nah, itu tidak ada korelasi dengan penebusan, karena sekali lagi penebusan tidak ada satupun dalil yang keluar dari mulut Yesus bahwa orang yang karena dengan kematiannya akan akan masuk di dalam surga. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah iman dan perbuatan. Nah, kalau kita bicara iman, bicara keyakinan, kita kembali lagi kepada Yesus. Apa sih yang harus kita imani? Ya, yang kita imani adalah perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Perkataan Yesus adalah mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah dan Kristus adalah utusannya. Itu adalah firman-Nya beliau. Itu yang kita imani. Bukan yang kita imani adalah asumsi-asumsi yang lahir dari bapak-bapak gereja. Asumsinya Athanasius, asumsinya Gregorius dan Amir Armenia, asumsi-asumsi bapak-bapak gereja abad mula-mula yang berusaha dengan sekuat tenaga melakukan sinkretisme agama Kristen dengan agama-agama Eropa pada saat itu. Dengan kepentingan membesarkan agama ini dengan tidak mendapatkan kendala yang begitu berarti gitu kurang lebihnya. Karena datanya ada. Kalau Bunda coba kaji secara sejarah, secara historis, bagaimana sampai Kristen ini bisa menyebar sampai ke Eropa karena dengan cara itu. Ya, terlepas bukan cuma Paulus, ada sekian banyak bapak-bapak gereja dengan menggunakan teori-teori sinkretisme mempermudah ajaran Injil masuk ke Eropa. Beda dengan ajaran-ajaran murid Yesus yang lain. Ada Petrus, ada Bartolomeus dan juga Tadeus yang bawa Injil ini ke Armenia. Ada Petrus juga yang menyusul Paulus ke Antioquia, yang ujung-ujungnya dia dibantai oleh Kekaisaran Nero. Kenapa? Karena dia tetap kekeh dengan hukum Taurat. Apa imbalan buat orang-orang yang kekeh dengan hukum Taurat? Dibunuh oleh Kekaisaran Nero. Nah, begitu juga dengan murid-murid Yesus yang lain. Mereka dibantai habis-habisan karena tidak setuju dengan apa yang dibawa oleh mereka. Yang selamat siapa? Yang selamat adalah orang-orang yang dengan dengan dalil, dengan tujuan katanya mengabarkan Injil, tetapi dia toleransi dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan ajaran Torah. Contoh, jangan ada ilah lain di hadapanku. Akhirnya muncul ilah-ilah lain, ilah yang harusnya Ehad jadi Tritunggal contohnya. Itu sudah bertentangan dengan ajaran Yesus Hamasi, mengenal satu-satunya Allah. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ehad itu bukan tri, itu beda dah. Dan itulah yang dilakukan oleh para penginjil-penginjil di abad pertama untuk bagaimana agama ini bisa masuk. Kalau ibunda pelajari juga sejarah Kristen Armenia, Kristen di Armenia yang menjadi Kristen mula-mula sebelum Antioquia, itu juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Rabi bagi mereka. Tetapi sekali lagi, di saat pengaruh besarnya Konstantinopel masuk, akhirnya si Gregorius, sang pendiri kekristenan di Armenia, akhirnya ikut pandangannya bapak-bapak gereja di Konstantinopel. Kekuasaan politik yang luar biasa yang akhirnya menggeser akidah umat Kristen pada saat itu. Apakah semuanya berubah? Tidak. Masih ada Kristen-Kristen Ebionit, masih ada Kristen-Kristen yang lain, masih ada Nasrani, masih ada Mesianik yang memang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan, tetapi sebagai Mesias atau Kristen, karena Mesianik dan Kristen adalah satu pengertian yang sama. Mesianik untuk orang Yahudi yaitu pengikut Mesias, dan Kristen adalah pengikut Kristus dari sudut pandang linguistik Yunani. Jadi sekali lagi, kalau memang Ibu tadi mengkait-kaitkan tentang penggenapan hukum Torah dengan penebusan, saya pastikan itu tidak ada sama sekali kalau pakai dasarnya dalil. Tetapi kalau itu menggunakan dasar keyakinan, itu adalah hak Ibu Tina, untuk mempercayai siapapun sebagai Tuhan, termasuk Yesus. Silakan Bunda. Mungkin saya izin ada gurunda-gurunda yang lain. Silakan Bunda. Baiklah ya. Penebusan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ya. Itu pesan Allah langsung kepada Nabi Yesaya ya. Di Yesaya 5 ayat 9. Makanya saya tadi mau membacakan ayatnya. Jadi itu sudah dijanjikan Tuhan ya. Dari seorang Maria, seorang perempuan, seorang anak telah lahir untuk kita, ya, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, ini pesan Allah Bapa ya, pesan Tuhan orang Israel.
Dan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, ya, Raja kekal. Nah, itulah dia firman tadi yang berubah. Sudah disampaikan oleh Allah itu sendiri kepada Nabi Yesaya, ya. Jadi ini bukan langsung Tuhan yang bernubuat, ya. Kemudian itu kemudian malaikat datang, ya, tepat pada waktunya kepada Bunda Maria, ya, bahwasanya kamu akan melahirkan, namailah dia Yesus, ya, sebagai Tuhan Allah orang Israel. Kemudian ketika Yesus lahir, dia mengatakan bahwa dia, ya, menggenapkan hukum Taurat. Nah, kemudian dia juga mengatakan Yohanes 3:16, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya, tidak ada ya sampai kepada Bapa, ya, kalau tidak melalui aku. Dan banyak, ya, percakapan-percakapannya yang menyatakan dia, ya, dia berdoa kepada Bapanya, disaksikan oleh murid-muridnya Simon Petrus, ya, kemudian Musa dan Elia, ya, nampak di atas awan-awan, ya. Siapakah ini kalau tidak seorang yang kudus, ya, yang Tuhan, ya. Maka dan bahkan murid-muridnya mengatakannya Tuhan, ya. Tetapi, ya, berdasarkan Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 22, ya, maka akan ada orang-orang antikristus, ya, akan ada orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran. Iblis tidak suka kepada kebenaran. Dia mencobai Yesus, ya. Dia akan menyerahkan dunia ini. Karena apa? Karena memang iblis sampai penghakiman terakhir, sampai zaman 1000 tahun, itu masih berada di dunia, meraung-raung mempengaruhi manusia. Maka wajar, ya, ada iblis yang mengajak orang-orang untuk tidak percaya kelahiran Yesus, ya, untuk menyesatkan kabar gembira itu. Itu perbuatan iblis, bukan manusia. Tetapi manusia imannya tidak bisa kuat untuk berani melakukan yang benar, ya. Dia ditipu muslihat iblis. Maka saya selalu mengatakan saya tidak membenci manusia, tetapi saya membenci sang iblis. Karena sang iblis nanti akan dibakar sampai selama-lamanya oleh Allah kita, ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu jelas ada, Bang, ya. Itu namanya antikristus, ya. Ya, kita lihat saja, ya, muridnya sendiri, orang-orang terdekatnya, ya. Yudas Iskariot, dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Itu membuktikan bahwa dosa itu tetap ada. Iblis itu tetap mengejar kita, ya. Apalagi dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mau sepakat dengan kelahiran Yesus. Dia akan mengatakan Yesus itu tidak bangkit, ya. Bahkan cerita-cerita Yesus itu dikaburkan gitu, Bang, ya. Jadi bagi orang-orang yang percaya, yang mempunyai logika, yang punya bukti-bukti, akan mempertahankan itu karena itu akan menyelamatkannya. Ya, jadi maka marilah kita berpikiran cerdas, jujur, ya, dan mencari keselamatan itu. Karena fungsi kita manusia ini adalah bukan memusuhi sesama kita, tetapi mencari kebenaran itu. Karena kami percaya bahwasanya kita semua manusia ini diberikan keselamatan. Ya, karena, ya, roh jahat itu, iblis itu, dialah sang kejahatan itu. Itulah yang kita perangi melalui, ya, ditegaskan di sini Yesus Kristus membantu kita, ya, untuk, ya, melawan, ya, kejahatan itu agar kita nanti bersama-sama dia di penghakiman terakhir berada di kerajaan surga. Demikian, Bang. Jadi satu, ya, saya bilang yang antikristus itu pasti ada selama dunia ini ada, ya. Jadi kita harus bisa membedakan, ya, bahwasanya ada orang yang mencari kebenaran, ada yang benar, ada yang salah. Nah, bagi kita manusia, kita harus memilih kebenaran itu, ya. Demikian. Yang antikristus itu yang menyembah Yesus, Bu. Antikristus artinya antikristus artinya anti terhadap ajaran Yesus, anti terhadap manusia Yesus. Jadi ketika kemudian orang-orang menuhankan Yesus, berarti orang ini anti kepada kemanusiaan Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 7, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah antikristus itu? Antikristus itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia yang diurapi? Dengan orang menyembah Yesus berarti dia sudah menyangkal bahwa Yesus itu manusia.
Nah, penyesat di sini planos. Planos itu adalah pembohong, penipu. Jadi mulutnya berkata lain dengan apa yang dipraktekkan dengan pola keagamaannya. Kita lihat di dalam 2 Yohanes 7. 2 Yohanes 1 nomor 7 maksud saya. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Belum lagi diterangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah antikristus itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Artinya menyangkal kalau Yesus itu adalah manusia yang diurapin. Apa pembuktian bahwa dia menyangkal bahwa Yesus itu manusia yang diurapi? Ya, dia menuhankan Yesus. Orang yang menuhankan Yesus, orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Mesias, Kristus. Karena yang disebut Mesias itu adalah manusia yang diberikan kemudian tanda kenabian, tanda kerasulan. Nah, sedangkan yang ada di dalam iman Kristen, Yesus itu Tuhan, Yesus itu pencipta, Yesus itu adalah Hasem itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Itu penyesat itu. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dengan ibu menuhankan Yesus, berarti Anda menyangkal Yesus itu Kristus. Demikian. Baiklah ya. Jadi saya menerangkan ya Alkitab ini adalah Injil ya. Injil maupun Taurat itu adalah Yesus Kristus itu sendiri ya. Yesus Kristus itu di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ada Allah ya. Firman di sini adalah Theos ya, Logos ya. Itu adalah Yesus ya, yang menjadi firman menjadi manusia ya. Jadi Allah yang satu itu, yang satu hakikat itu memiliki roh, memiliki firman ya. Itulah ya Allah yang dikenal orang Kristen, Allah orang-orang yang untuk di dunia ini gitu ya. Jadi di dalam Alkitab ya, semua itu akan bersentra, berujung kepada Yesus Kristus adalah salah hakikat Allah itu sendiri ya. Walaupun di dalam ayat-ayat yang mengatakan contoh. Lanjut, Bu. Di ayat yang lainnya ya, dan berjuta ayat lainnya di 1 Yohanes 4 ayat 14 ya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dia dan dia di dalam Yesus. Nah, inilah alasan ya mengapa, karena Allah itu adalah roh ya. Yesus adalah anak Allah ya. Artinya walaupun dia datang ke dunia ya, lahir sebagai manusia, tetapi dia itu adalah roh ya, roh Allah ya. Allah adalah dia, firman adalah Allah. Inilah dasar ya mengapa Yesus itu adalah Tuhan yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak mengenal dia ya. Mereka membayangkan Yesus itu adalah manusia biasa, hanya melihat dari keberadaannya ketika jadi manusia. Mereka tidak memperhatikan nubuatannya ya. Ya, Allah itu sendiri, Allah sanggup menjadi manusia, apalagi roh Allah itu sendiri ya. Kenapa dia datang menebus dosa manusia? Untuk ya, karena baiknya untuk menolong kita ya, menjadi orang-orang yang akan dipanggil menjadi anak-anak Allah. Sebab ya, orang-orang yang berada dalam roh Allah akan disebut anak-anak Allah. Itu adalah konsep dalam kerajaan surga ya. Maka saya katakan tadi, karena anak Allah adalah Allah itu sendiri, maka saya mengatakan bahwa kami orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah ya, ini dari konsep ketuhanan ya, Yesus itu adalah Tuhan.
Nah, bagaimana dengan logika manusia ya? Manusia itu seharusnya dilahirkan dengan persetubuhan, tetapi Yesus dilahirkan dengan Roh Kudus ya, tidak ada persetubuhan. Kemudian dia mampu berbicara langsung dengan Allah Bapa di surga. Itu ada kesaksian ya. Kemudian ketika Roh Kudus datang ya, banyak ya, Tuhan langsung ketika Elia dan Nabi Yesus berdoa ya, para nabi di surga itu muncul kembali. Nah, itu adalah membuktikan dia itu Allah ya, orang yang tidak bisa dilihat tetapi bisa datang gitu dalam bentuk ya, penampakan ya. Dan itu disaksikan ya oleh murid-murid Yesus. Ya, kemudian dia sebagai kemanusiaannya, ya, dia juga mulai dari kecil, ya, sakit, ya, merasa pedih, ya, perih, dia tunjukkan di situ. Tetapi menunjukkan bahwa dia itu tidak manusia biasa dan kemanusiaannya itu sudah diselesaikannya, ya, dia bangkit, menunjukkan itu tidak seperti manusia biasa, dia itu adalah Tuhan. Nah, jadi bagi orang yang menyangkal itu, ya, yang tidak percaya bahwa Roh Allah itu adalah Roh, Allah itu adalah Yesus itu sendiri, ya, sebagai gelar firman, ya, maka itu terserah dia, gitu, Bang Juma, ya. Tetapi di dalam Alkitab itu sudah disingkapkan, ya, ya, firman Allah itu sudah menyingkapkan rahasia Allah dan manusia. Masalahnya kalau masih juga ada orang-orang yang tidak percaya, ya, itu adalah urusannya terhadap Allah. Tetapi saya yakin ya kalau di dunia ini masih ada penyesatan ya, maka bertobatlah kita ya sebelum dunia ini akan berakhir. Saya yakin di dalam Yesus Kristus ada keselamatan ya. Jadi ini harus saya sampaikan kepada semua orang ya. Bukan untuk untuk menyelamatkan ke diri kita sendiri, tetapi untuk memberi sebagai kabar baik. Itulah makanya dikatakan kabar baik ya, bukan mau mengagamakan manusia, tetapi menjadikan ya manusia itu memberikan kabar baik ya. Jadi itu free will kita, terserah bagi kita semua percaya atau tidak, tetapi di dalam ya agama kami, semua bukti-bukti, data-data, dan fakta-fakta itu bisa diungkapkan semaksimal mungkin ya. Jadi tidak menjadi dongeng gitu ya. Ini adalah fakta ya, fakta sejarah dan fakta bahwa kealahan itu, keilahian itu ada. Demikian Bang Juma. Ya, baik. Sekali lagi, orang yang menganggap Yesus itu Tuhan itu adalah antikristus. Ini tidak main-main ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kalau Kristus itu dia hanya perantara, dia Mesias. Kalau ada Mesias, kalau ada Kristus dianggap Tuhan, berarti yang menganggapnya Tuhan itulah anti Mesias itu sendiri, anti Kristus itu sendiri. Mau dicarikan dalil kemanapun, dibolak-balik supaya orang mengimani Yesus Tuhan, maka justru akan mengantarkan manusia itu antikristus. Antikristus itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, orang yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus, dia akan mencari-cari alasan untuk menjadikan Yesus ini Tuhan. Yesus itu Kristus, dia bukan Tuhan. Kalau dipaksakan dia Tuhan, berarti kita nyangkal dia itu Kristus. Kalau kita nyangkal dia Kristus, berarti kita adalah penyesat. Orang yang memaksakan Yesus menjadi Tuhan, itu adalah antikristus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Yesus mengusir orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang yang berbuat kejahatan itu dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau ibu ini memaksakan kemudian Yesus itu adalah Tuhan, ya, berarti ibu ini menyangkal apa yang ada pada diri Yesus sebagai Kristus. Ya, karena 1 Yohanes 2 nomor 22, ya, di situ diterangkan dengan sangat jelas, ya, bahwa bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus, ya, itu disebut penyesat, ya. Dalam bahasa Yunani
planos. Planos itu adalah pembohong, ya. Planos itu adalah pendusta. Jadi pendusta itu adalah dia yang menyangkal, ya, bahwa Yesus itu Kristus, ya. Sebab Kristus itu, ya, hanya tataran manusia tok. Level tertinggi daripada Kristus adalah duta, wakil, rasul, ya. Jadi itu harus dipahami. Kalau Yesus kemudian sudah dianggap Tuhan, ya, berarti itu sudah menganggap Yesus itu bukan Mesias, ya. Karena Mesias itu hanya manusia, ya. Itu yang harus dipahami. Kalau dianggap Tuhan berarti ya sudah tidak menganggapnya Mesias, ya. Seperti itu, Bu. Jadi pendusta itu, ya, yang memaksakan kemudian Kristus ini adalah Tuhan. Begitu, Ibu. Makanya wajar, ya, ketika Yesus dalam Matius 7 nomor 15, ya, mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, mengusir orang-orang yang menganggapnya sebagai oknum yang bisa mengusir setan, ya. Celakalah mereka itu, celaka orang ini. Kenapa celaka? Ya, karena mereka tidak menyadari kalau dia ini adalah orang-orang yang akan diusir nanti, ya. Gitu, Ibu. Tolong dipahami. Antikristus itu, ya, adalah dia yang menyangkal. Artinya menyangkal itu membantah. Membantah apa? Membantah kekristusan Yesus. Ketika Anda dilihat dan menyatakan diri Anda sebagai pentuhan Yesus, ya, berarti Anda itu adalah antikristus, ya. Itu penyesat berarti. Gitu, Bu. Silakan. Oke, baik. Boleh saya Iya, bantu silakan. Ibunya? Ya. Oke, makasih Bang Zuma. Perkenalkan Ya. dulu Bang, perkenalkan dirinya dulu Bang. Oh iya, nama saya Predica Verbum Ministry, ya. Ya, Predica Verbum, ya. Oke, makasih ya buat kesempatannya. Saya coba tadi mengikuti, ya. Cuman saya yang terakhir aja, yang pernyataannya Bang Zuma bahwa mereka yang mengakui Yesus adalah Tuhan berarti menyangkal Yesus sebagai Kristus atau sebagai Mesias. Kira-kira Bang Zuma bisa ndak buktikan ayat yang begitu plak gitu, ya? Perhatikan sekali lagi supaya jangan terjebak nanti Bang Zuma, bahwa ketika orang Kristen mengakui Yesus Tuhan, tidak ada pernyataan apapun yang dinyatakan akhirnya juga menolak Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Tidak ada itu. Boleh ditanya, boleh dicek ayatnya. Bahkan ditanya kepada Kristen sekarang ini, tidak ada orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi dia menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Itu tidak ada. Tapi kalau Bang Zuma bisa buktikan dari teks atau dari kekinian, silakan. Oke, makasih. Oke. Jadi gini, Kristus itu manusia yang diurapin. Dengan sadar pun Anda menyadari itu, bahwa Yesus itu adalah manusia. Sekarang kalau Anda mengatakan, di mana ada orang Kristen menuhankan Yesus dan dia membantah Kristus? Bung, dengan Anda menuhankan, berarti Anda telah menyangkal. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan ini adalah pisang, tetapi kemudian Anda menganggapnya kelapa? Itu sama halnya Anda dengan mulut Anda, dengan apa yang Anda praktekkan itu berbeda. Kan pertanyaannya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, sabar ya. Di situ diterangkan, siapakah pendusta itu? Kan ditanya di sana, siapakah penyesat? Siapakah pembohong? Pembohong itu, ya, yang berkata tidak sesuai dengan praktek. Itu pembohong. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Mulutnya mengatakan Kristus, Yesus itu, tapi praktiknya Yesus itu Tuhan. Berarti dia pembohong, berarti dia penyesat, berarti dia pendusta, planos, antikristus berarti. Dengan mengatakan Yesus itu Tuhan, dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu sama halnya menyangkal Bapa. Karena Bapa itu bukan manusia, Bapa itu bukan utusan, Bapa itu bukan Kristus. Yang Kristus itu Yesus. Dengan menganggap Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti Anda menyangkal Yesus itu adalah Kristus, ya. Begitu. Silakan. Oke, baik.
perhatikan baik-baik Bang Zuma. Sekali lagi, jika Anda hanya membawa dalil ayat itu tidak menyatakan bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu atau orang-orang Kristen pada masa ini ada yang menyangkali Yesus sebagai Kristus. Tidak pernah. Bahkan boleh dilihat di dalam semua pernyataan-pernyataan kitab suci, justru Yesus itu disandangkan menjadi nama diri, ya, dimulai dari gelar dengan sebutan Yesus Kristus, ya, atau Kristus Yesus. Artinya tidak ada keraguan dalam Kristen mula-mula, bahkan sampai sekarang tidak ada keraguan apapun bahwa Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah Mesias, tidak ada keraguan apapun. Nah, jadi ketika orang Kristen mengaku Yesus adalah sebagai Kristus, nah lalu itu ketika orang Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan, berarti orang Kristen menolak Yesus itu sebagai Kristus. Tidak ada. Anda aja yang agak terlalu pintar mendalil-dalilkan begitu. Coba tanya baik-baik sajalah di dalam Alkitab. Lihat baik-baik, tidak ada orang Kristen atau mereka yang mengaku Yesus adalah Tuhan, mereka menolak Yesus sebagai Kristus. Sebagai bukti bahwa Yesus itu disandangkan gelarnya dengan Kristus, menjadi nama diri. Sampai sekarang pun sama, kami menyebutnya Yesus Kristus, ya. Jadi atau Kristus Yesus. Jadi itu dalil Anda yang saya kira karang mengarang. Tapi tidak apa-apa. Kalau Anda tidak terima dalil saya, silakan saja bernarasi terus-menerus. Tetapi saya katakan apa yang Anda sampaikan itu adalah kebohongan. Oke, makasih. Iya, justru Anda lah yang pembohong. Anda mengatakan Yesus manusia, tapi Anda tuhankan. Pembohong itu namanya. Yesus Oke. Kristus. Tunggu, sabar. Bang Zuma, oke. Yesus Kristus. Menurut saudara, pernah nggak pencipta langit dan bumi itu di dalam perjanjian lama digelari Mesias? Coba, jawab saya. Ada nggak pencipta langit dan bumi yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub disebut Mesias? Oh, Mesias di sana belum diperkenalkan dengan nama istilah Mesias. Mesias ini apa menurut saudara? Tuhan atau manusia? Nah, Ayo. oke, kan Anda mengatakan di dalam zaman Abraham atau Musa ada Enggak, yang mengatakan bahwa Mesias Anda sudah itu mengatakan adalah- Tuhan Tidak tidak ada. disebut Mesias. Itu tidak Oke, ada. saya tanya saudara, yang digelari Mesias di perjanjian lama Tuhan atau manusia? Tidak ada objek. Jawab dulu lah. Menyatakan sebagai Kores itu disebut Mesias, Harun disebut Mesias, Saul disebut Mesias. Apakah mereka Tuhan? Anda tanya di zaman Abraham dan Musa. Betul Alamak. enggak? Di perjanjian lama, Oke, orang-orang kalau perjanjian yang lama ditahirkan, orang-orang yang kemudian Oke. diurapi disebut Mesias. Dalam bahasa Yunaninya Oke, Bang Zuma. Kristos. Apakah kemudian mereka Jadi saya Tuhan? Ya, biar saya jawab. Bang Juma, Ya. saya ayat ya, sebentar Bang ya. Tadi saya sudah menyebutkan, ya, itu sudah dinubuatkan oleh Ya. Nabi Yesaya ya. Ini ayatnya ya. Dijawab dulu Bahkan pertanyaan dikatakan Bang Yuma itu loh, dijawab dulu. Mesias itu Sebab- Tuhan atau bukan? Dijawab dulu itu. seorang ini tadi kan masalah Mesias ya. Sebab seorang anak lahir, nah putra, itu telah sudah diberikan bukan untuk kita Tuhan. Yang lambang lahir itu bukan pemerintahan Tuhan. di atas baunya ya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib Allah. Kena lagi bawa Itu saya. yang lahir itu ya, siapapun. Selesai. Aja itu. Yang lahir itu siapapun. Itu kan ayat yang Itu bukan jangan aja. alamat. Ini masih nubuatan Bang Juma. Saya bacakan Nubuatan lagi. ya. Aduh, Iya, yang lahir itu bukan Tuhan, Ibu. Udah, Yang lahir itu Bang Jum- ciptaan manusia. Mana Bang ada Tuhan Juma. pencipta dilahirkan, alamak. Ini masih sama bahasa Indonesia loh Bang Juma, belum bahasa Inggris. Ya, masa Bahasa Bang Juma Indonesia ngerti? itu telah lahir. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi pernah dilahirkan? Ya. Yesaya menyebutkan Anda ya. masih tetap berkata. Iya, yang Dalam saya tanya, penelitiannya. apakah Tuhan pencipta langit dan bumi pernah Ya. dilahirkan? Dan masih ada ayat-ayat malaikat ya Mama menyatakan Eng. ini Tuhan. Kemudian Yesus berkata juga sendiri. Nanti saya tunjukkan Alamak. Bang Juma. Silakan Bang Fredika. Ya. Tuhan pencipta Ya. langit dan Jadi, bumi mana ada dilahirkan? Ada saja. Bang, Ya, oke lah. gimana Jadi gini. saudara Pradesa? Gini, ya. Silakan.
Oke, begini Bang. Pertanyaan Jadi, saya tadi apa, Bang? Anda kan sudah ditunjukkan ayatnya. Enggak, Keadaan pertanyaan saya, itu ayat. apakah ada manusia disebut Tuhan? Loh, yang di mana? Mau dibawa di ayat yang mana yang mau saya pakai? Di perjanjian Yohanes lama, 1. di kitab Tanak, ada nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia orang-orang yang kemudian disebut Kristus ini, disebut Mesias ini adalah menjadi Tuhan, seperti Oke. Daud, Salomo, Gini, Saul Bang. misalnya. Pernah nggak mereka itu Tuhan, jadi Tuhan? Oke. Tidak. Lah Jangan mereka tujukan Kristus. itu sama. Oh, berbeda itu dengan kata yang dipakai atau maksud yang dipakai untuk sang Mesias yang menderita, yang di dalam Yesaya. Gini ya, Bang Juma, kalau Anda mau memahami konsep ketuhanan di dalam Bible, jangan paksakan dengan ketuhanan Anda, sehingga Anda menganggap Tuhan itu. Kenapa jadinya ketuhanan saya? Yang saya tanya, di kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak itu, adakah Mesias disebut Tuhan? Atau adakah Tuhan disebut Mesias, Kristus? Itu loh pertanyaan saya. Oke ya, kitab Yesaya itu Bang, itu disebutkan kitab yang mengacu kepada kelahiran kedatangan sang Mesias. Alamak. Ayat yang tadi Anda boleh tidak terima. Ayat Ini yang bukan terima. masalah kedatangan Mesias. Ini yang saya tanya. Ada tidak Mesias itu pernah disebut Tuhan? Adakah Tuhan itu pernah disebut Mesias? Sehingga Yesus ini yang disebut Kristus, Anda tuhankan. Ini berbicara mengenai pendusta, pembohong. Oke, gini, saya jelaskan ya Bang, tapi jangan dipotong ya. Supaya Ya kalau Anda cuma jualan obat pasti dipotong lah. Siapa yang mau dihabiskan saya bilang waktunya? Anda yang jualan obat, Anda yang bawa opini. Tadi saya sudah Pertanyaan saya, ada bantah tidak Anda Tuhan pembohong. yang Kan saya tadi sudah memperkenalkan bilang. diri di dalam kitab Tanak menyebut dirinya Mesias? Ada tidak? Jangan Anda- panik Bang Juma, jangan panik. Kok Tenang jadi saya- aja, Kok tenang. saya Panik, nggak ada yang jawab Yang pertanyaan panik ini, nggak nggak bisa nyambung dari memberikan tadi. data. Pusing gua. Mana datanya? Tuhan disebut Mesias itu di perjanjian lama mana? Penipu itu, pembohong itu Saya adalah. baca Bang Juma, saya lengkap ayat ya. Ya, silakan. Di mana disebut? Yesaya 7 ayat 14 ya. Ah, di mana di situ disebut Mesias? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung Mana manusia Mesiasnya ya. mana? Mana Mesiasnya? Melahirkan Ini seorang anak mana? laki-laki Ini kita berbicara dan mengenai ia pembohong, menamakan pendusta. Immanuel, ya. Alamak. Ya, Mana itu disebut sama Mesias dengan di sana? Mesias. Alamak, Ada, dia nggak ada. Aduh. Ini Bang Juma ya, Bang Juma Aduh. ya, janganlah ya. Udah mana ini mute aja dah, nggak nyambung. Nggak nyambung ente. Nggak nyambung. Ibu. Nggak ada Tanya apa, hubungannya. jawab apa. Saya, ini kan Ini dikatakan sudah dalam jelas. kitab saudara. Jangan cari-cari, mutar-mutar. Di kitab Pengertiannya udah saudara jelas, Bang Juma. dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kalau Yesus Anda tidak sangkal bahwa dia adalah Kristus, mustahile Anda menuhankannya, karena Yesus itu hanya Kristus. Buktinya Anda pembohong, pendusta, penyesat, Anda menuhankan Kristus. Itulah bukti Anda itu adalah pembohong, pendusta. Anda itu adalah penipu, ya. Karena di dalam kitab Anda sendiri dikatakan, ya, 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta, siapakah planos, siapakah penyesat, pembohong itu? Bukankah dia menyangkal, ya, bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kalau Anda tidak menyangkal Yesus itu Kristus, Anda tidak mungkin menuhankannya, ya. Karena Anda Oke, sudah baik. menuhankannya, berarti Anda pembohong. Oke, sudah. Itu sudah, aja Bang. kok, Bang Bo. Juma ya. Tenang Bang Juma, Oke, tenang. sudah, Bang. Alamak. Bang Juma. Saya tanya dulu lagi nih, saudara Predi, Yesus itu Kristus atau bukan? Ini giliran saya. Giliran Ya saya Giliran tanya, jawab itu. Giliran saya Yesus dulu, itu Kristus bantah atau dan bukan? Oh, Anda tidak kasih saya kesempatan ngomong. Iya, betul. Ah, kalau dia Apa- Anda apa akui lagi Kristus, pertanyaan kenapa Anda tuhankan? Hah? Bang, sejak kapan Kristen menuhankan Yesus? Tidak ada itu. Itu omong kosong Anda. Anda pernah orang Kristen Lah, menuhankan yang Yesus. Anda sembah Yesus siapa? itu Yang Tuhan Anda sudah dari sembah sana. siapa? Anda tahu istilah menuhankan? Ya, menuhankan itu Coba kata itu dulu, mempertuhankan, menuhankan. menyembah
Oke. mempertuhankan, mengilahkan. Bang, Yohanes 1 ayat 1 itu. Coba baca. kemana-mana lagi. Baca, Ditanya Bang. apa Yohanes 1? Kenapa yang gak ada yang nyambung ini hari ya? Yohanes 1 Ya. ayat 1 apa? Yesus Tuhan, Yesus Allah. Yang Mau apa saya tanya, kalau Anda mengaku Yesus itu Kristus, kenapa Anda tuhankan? Yesus Kristus dan dia adalah Tuhan. Yesus Berarti Anda Kristus menyangkal dia Tuhan. Kristus. Tidak, tidak. Anda yang pembohong. Anda pembohong. Pembohong Tidak ada itu ayat yang dan tidak menyangkal ada. Yesus itu Tidak adalah Kristus. ada ayat. Tolong kamu definisikan dulu Kristus itu apa? Ya itu dulu. Kristus itu apa? Itu dulu. Satu-satu. Kristus itu apa? Kalau pendek-pendek begini nggak mau dia. Harus diputar. Wih, ditanya Freddy, Kristus itu apa? Jangan dimatikan. Yo, ya, jangan Kristus dimatikan. itu apa? Jangan Dijawab dulu, dimatikan. Kristus itu apa? adalah Mesias. Diam sudah, saya Oke. sudah jawab. Udah dijawab. Ya. Mesias Banyuma. Diam, biar saya jawab. Oke. Oke. Udah dijawab, Dia Mesias. Atau yang Kristus diurapi. itu apa? Mesias katanya Mesias. Ya justru sama. Mesias itu apa? Oke. Nah, jadi yang Anda tanya apa? Yang Anda tanya apa? Harga cabai berapa? Oke. Ya, yang Anda mau tanya apa lagi, Bang Juma? Apakah Mesias itu adalah Tuhan? Iya. Mesias adalah Tuhan. Pertanyaan saya, Mesias itu apa? Kristus itu apa? Kenapa? Ah, Kenapa, Bang Juma? yang saya tanya Kristus itu apa? Kristus mau apa? Definisinya kah atau sinonimnya kah atau apa yang mau ditanya? Arti, makna, Atau kandungan Oke. daripada pemahaman orang-orang Yahudi ketika berbicara Mesias itu merujuk kepada manusia atau merujuk kepada Tuhan? Oke, jadi Kristus itu dari kata Mesias atau Mesaya, itu artinya yang diurapi dalam. Nah, yang diurapi terminologi. ini manusia atau Tuhan? Oke, di dalam pemberitaan para nabi, dia adalah manusia tapi dia adalah Allah. Di mana itu? Dasar pembohong. Oh. Itulah kamu kenapa yang disebut merapi siapa itu? penyesat. Bang, Anda yang pembohong, coba baca Yesaya pasal 9 ayat 5. Anda yang Lah, Di bikin mana capek Bang disebut Juma. sana? Di mana disebut di desa Yesaya 9 nomor 5 itu disebut sebagai Mesias adalah Tuhan di mana tuh? Emang ada Tuhan dilahirkan? Hmm. Di Aduh, mana? Ngarang bebas aja nih si pembohong ini. orang bebas semua ya. Ya namanya pembohong gitu, bebas dia bernarasi seenak perut. Mesias itu yang diurapi. Apa Yang diurapi Yesaya itu manusia. 9? Yesaya Yang diurapi 9 itu nomor 5 apa? begini loh banyak Pak. Mesias itu yang diurapi. Yang diurapi itu manusia atau Tuhan? Manusia jawab dia. katanya. Manusia. Dan Tuhan. Alah, di mana ilmunya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku Waalaikumsalam. namanya daripada Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacau ya. Mesias itu orang Ah. yang diurapi manusia. Jadi kalau ada orang yang menuhankan Yesus, berarti dia adalah pembohong. Dia menyangkal Antikristus. Yesus sebagai Antikristus. Kristus. Itu antikristus. Makanya kalian diusir dalam Matius 7. Kalian diusir itu kenapa? Karena Anda menuhankan Mesias, Anda menuhankan Kristus. Siapakah pendusta itu? Siapakah Anda penyesat pembohong. itu? Siapakah Anda Dajjal pembohong. itu? Anda pembohong dengan ayat itu. Dengan Sekarang- ayat itu Anda bohong, Bang Zuma ya. Saya Sekarang saya tanya sama Anda- saudara. Tidak ada ayat itu begitu. Tidak ada ayat itu. Tidak ada ayat itu loh, Bang. Sorry ya, Anda jangan Matius 7, Yesus mengusir orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Oke. Kok nggak ada pula? Oke, coba silakan. Masih Kita 7, dapat 23, nada dari kucluk. situ. Alamak, dasar penipu ini. Apa? Anda yang penipu, jualan ayat pembohong. Oh, udahlah, turunin lah. Udah nggak nyambung. Mana? Jangan diturunin. Anda kalah kan? Udah nggak nyambung. Kesel gua. Udah. Tanda-tanda pembohong itu otaknya tidak berfungsi. Mulutnya mengatakan Yesus Kristus, tapi praktiknya di hari Minggu menyembah Yesus Kristus. Itu pembohong. Yesus adalah nabi. Coba intip di hari Minggu. Tuhan Yesus itu. Yesus adalah Kristus. Coba lihat di gereja hari Minggu. Ya, ternyata dituhankan. Dasar blue kodok. Berunda pernah masuk gereja juga. Ini perempuan ditanya dulu Saya nih. pernah lihat. Anda lihat.
akhi. Ibu Tina kalau ditanya to the point ya. Dengerin pertanyaannya. Ya. Dengerin pertanyaan. Yang Apa itu kok- Mesias? Saya kan sudah- saya Apa kan itu sudah Mesias? tahu. Saya turunin nih kalau nggak mau dengerin. Apa itu Mesias? Bukan, Apa arti Mesias? Saya bacakan dulu ya. bahwa Yesus Apa itu arti benar Mesias? Tuhan, ya. 1, 2, 3. Apa arti Mesias? 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 Kagak mau dijawab. Turun. Tanya baik-baik. Apa arti Mesias? Ngoceh melulu. Lebih baik kau cuci celana dalammu. Bersihkan di sana. Tanya apa arti Mesias? Susah amat. Bikin pusing Banyuma. Berapa jam Banyuma pusing? Berapa jam pusing Banyuma? Kalau di Malaysia, Bang Andi. Kalau di Malaysia ini Kristen di sini jarang tahu Mesias itu adalah, apalagi kalau Yesus itu Mesias, jarang mereka tahu itu. Yang ditahu di sini Yesus, Anak Allah, Firman, Putra, Roh Kudus, itu aja. Nah di kumal-kumal begini saya dengar ini Mesias bahkan jadi Tuhan sama Oten. Aduh, pasrah kali mereka ya. Mereka terlalu mencari-cari. pembohong kan, penipu, penyesat. Katanya gue nggak berbobot. Ditanya apa itu Mesias? Yang diurapi. Apakah Tuhan bisa diurapi? Bisa. Lu Tuhan diurapi? Tidak. Tapi kalau Oten lahir Bang Andi, jangan Di kasih dalam tapi kan dikasih Mazmur kuasa. 2 nomor misalnya, Mm-mm. Mazmur 2 nomor 2 misalnya, di situ dikatakan raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya. Siapa Mesiasnya di situ? Daud. Mesias ini dalam bahasa Yunani apa? Kristos. Bersama dengan Daud Kristos. Berarti Daud ini juga adalah Tuhan. Beda katanya. Beda, Karena Daud itu beda. karena Daud itu Karena bukan Daud dari tidak firman. diajarkan. Bukan dari Bukan, firman. Bang Andi. Daud. bukan, salah, bukan. Sebab Daud tidak disalib, itu aja sebenarnya. Ya. Gara-gara tersalib itu jadi Tuhan itu. Karena dia tidak bangkit. Iya. Makanya Nggak dia menyuruh tidak makan jadi darah, makan darah pula. Minum darah, makan daging. Ya, Pakai intinya Yesaya lagi, pakai pinjam-pinjam Yesaya. Yesaya itu nggak ada hubungannya sama Yesus. Di situ telah lahir, Yulad, udah lahir. Yang lahir juga di situ bukan Tuhan. yang intinya, Aduh. siapakah pendusta itu? Pendusta itu yang menuhankan Yesus. Itu pendusta. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus itu adalah Kristus? Ya, kalau Anda sudah mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda menyangkal bahwa Yesus itu Kristus. Kan dompala. Enggak, gini Bang Zuba, Yesus kan Yesus kan disebut Kristus. Berarti dia bukan Tuhan. Yesus itu Theos. Mati Mija. Loh, Berarti kok dia ketawa dewa. sih kalian sebentar, kalau bahas begini jangan ketawa dong. Berarti dia dewa dong. Kalau dia Theos. Enggak, Yesus itu sesembahan, Yesus itu Theos dan Iya Kurios. dewa berarti. Yesus itu dewa berarti. Enggak, bukan Loh, dewa. tadi katanya dewa. Yang dewa itu Allah. Tadi Allah. katanya Theos. Kenapa? Tadi katanya Theos. Iya, bahasa aslinya Theos. Nah, Theos itu aslinya bahasa Indonesianya apa? Theos. Theos itu Tuhan. Dewa. Dewa. Kalau Tuhan God. itu akontas dalam bahasa Yunani. Kalau Theos Theos. itu dewa. Theos itu dalam bahasa Inggrisnya God. Dalam Nah, bahasa dewa juga bahasa Inggrisnya- Inggrisnya apa? Dewa bahasa Inggrisnya apa? God Iya, tapi juga. beda. Apanya yang beda? Ini alokasi maknanya beda. Loh, Theos itu artinya dewa. Mau kemanapun Anda membawanya tetap aja Theos itu dewa. Makanya dewa kalian itu bisa jelma jadi manusia itu tadi tuh. Siapakah antikristus itu? Antikristus Yesus itu adalah Tuhan. dia yang menganggap Kristus itu adalah dewa. Itulah kalian. Enggak, salah kamu. Kenapa sih selalu? Kenapa sih selalu? Itu fakta. Dengerin Anda dulu. sendiri Kenapa? yang mengatakan tadi Yesus itu dewa, Theos katanya. Ya berarti Yesus itu dewa. Lucu ente. Bentar, Bang Zuma ini kan dia ini kan dia menguasai Alkitab. Kok masa nggak paham-paham sih? Ya Bang arti Zuma? itu doang loh. Satu kata loh. Theos artinya apa? Satu kata doang loh. Iya, Theos kalau dalam bahasa Indonesia itu Tuhan pakai H. Kalau Salah. Theos Coba itu buka Tuhan, kamus. nggak Coba pakai buka H. kamus. Salah. Iya. Coba buka dulu deh kamusnya.
Kalau kurios itu Tuhan nggak pakai H. Kalau dalam Bisa buka ya kamera, silakan. Kita bahasa Ali Al-Quran. Raya bisa nggak buka? Ali Raya buka. Yang kemarin itu. Enggak, coba buka di situ dulu deh. Coba hostnya. Tunggu dibukain. Tunggu dibukain. Teos. Ya, Dalam Teos. bahasa Indonesia apa? Coba. Ali Raya buka kamusnya. Baik, bentar. Enggak, soalnya HP satunya ini agak-agak. Ya udah diam aja dulu dibantuin. Satu kata doang loh diperebutkan di sini dimasalahkan. Jadi kalau membahas satu kata itu nggak usah menyebut bensin, cabe, ember, nggak usah. Teos doang mau diartiin ke bahasa Indonesia. Udah itu aja udah. Jangan kayak yang lain. Kemana-mana ngomongnya ember bocor lah, cangkul lah, dibawa-bawa. Emang lu mau camping? Nih, taruh ini yang udah terbuka ditunggu. Kanan. Nah, tuh baca itu tuh, Teos. Bahasa Indonesianya apa tuh? Apa tuh? Coba yang lainnya kan cuma satu doang. Lo itu diketik apa dia? Nah ini udah Google Translate. Coba dari awal, coba jangan itu kan ada kursornya kok ini berkedip-kedip. Astagfirullah, gak percaya. Coba tulis ini Tuhan. Ya Tuhan. Lah salah, harusnya dari ini salah kamu. Coba gini, coba Nah tuh Tuhan tuh. Apa itu? Tuhan Bahasa Yunaninya Tuhan. Arkontas. Kalau ke coba dewa Allah, ya. coba Allah deh, coba Allah. Ngapain coba, Allah coba. lu bawa-bawa? Gak ada urusannya Allah kan sama kau ah. Enggak apa-apa, coba kita lihat aja. Enggak apa kamu enggak apa-apa sih. Dewa. Allah. Nggak usah ini Teos kok. Nggak usah bawa-bawa Allah di sini. Semakin kabur nanti. Enggak Allah aja enggak apa-apa. Nggak usah ini Teos artinya dewa. Apa hati? Kita kan mau bahas satu-satu aja. nggak Enggak apa-apa. ini dulu akui dulu ini Teos artinya apa bahasa Indonesia? Iya, lah kalau dewa terus dewa artinya apa dewa? Teos. Teos. Iya, kalau menurut kalian dewa artinya apa? Ya Dewa, Teos. dewa itu makhluk halus, makhluk roh. Itu dewa. Coba kamu buka di situ. Coba dewa tulis artinya apa, coba? akhi. Ya. Coba tulis dewa adalah definisi dewa coba. Itu makhluk roh itu, sembahan dewa paganism. Mampus. Dewa Nggak adalah mampus, kami nggak akan pernah mampus. Coba itu. Dengar itu. dulu itu. dewa Ya, ya. adalah Entitas Apa itu? supranatural. Yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Mereka disembah, dianggap suci dan keramat serta dihormati oleh manusia. Mereka yang berjenis kelamin pria disebut dewa. yang Jenis perempuan, kelaminnya ada ya? yang perempuan Kamu jangan disebut ketawa dong. Kalau bahas Dewi. Al-Quran hadis, kalau ketawa kalian marah gimana sih? Ini bukan Al-Quran ini bukan hadis juga. Iya, kita kalau bahas Al-Quran nanti kalian kalau ketawa kan Ini nggak umum marah. ini. macam tahu Ya, aja oke, sekarang saya Al-Quran. tanya nih, apakah ini apakah ini bapak? Bapak di sorga? Lah Bapak di surga apa? Kenapa Kok mau ngomong Bapak di ke surga? sana? Ini ngomongin masalah Ini arti hanya dewa. ada satu sebentar. Ini nggak ngomongin siapa-siapa, ini arti dewa. Kita hubungkan nih Bang Handi. Ya hubungkan aja Tuhanmu sama dewa. Bentar, 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Nah, Yesus juga disebut Theos, di mana satu hakikatnya dengan Bapa gitu. Ya itu baru konsep dewa. Itu konsep dewa-dewa itu. Enggak, salah. Itu konsep dewa-dewa. Bang Suma belum Krishna paham. disebut Bapak Aduh, juga. Bang Suma cocoknya belajar sama Alitea, belum paham-paham juga nih Bang Suma nih, gimana sih? Sombong kali pemakan babi ini, Bang. Gua tanya dulu Aku kau. nggak makan babi, sebentar, aku dengerin nggak Ali makan Tia. babi. Aku nggak dengerin, makan dengerin. Ikutnya Paulus berarti kalau gitu. Dengerin. Yesus itu sama Paulus Ali lebih Tia, mulia dengerin. Ya, silakan. Yesus sama Bapa itu sama atau beda? Satu hakikat kealahan. Wah, Sama satu atau beda? hakikat. Beda pribadi, Beda pribadi. Oke, yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Pakai bahasa Elai atau bahasa aslinya? Bahasa ayam. Tuh kan, kita berarti serius loh Bang Hadi. Yang mana yang Tuhan antara Bapa dan Yesus? Pakai Elai aja ya. Terserah. Oke, kalau di Al kan dikatakan nih 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan saja pakai H yaitu Yesus Kristus gitu. Apa bedanya Allah dengan Bapa, Allah dengan Tuhan? Yesus juga disebut
Allah, di mana satu hakikat dengan Itu Bapa. ajaran dewa-dewa itu. Jadi betul Aduh. Bang Andi. Ya. Jadi Tuhanmu ada berapa? Kalian belajar di saya aja deh. Jadi Tuhanmu ada Belajar berapa? dewa-dewa. Dengerin. Paham sih. Tuhanmu ada berapa? Satu nih hanya. Siapa ada namanya kalau satu? Allah. Siapa? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Bapak nggak Oh pernah iya. disebut Kurios. Aduh, kamu nggak paham-paham. Oh, iya. Dengar dulu. Bang Zuma udah paham tuh. Bapak itu nggak pernah disebut Kurios. Iya, Yang kemana-mana. disebut Theos itu Benar-benar ini Bapak. orang ini Nah. kenapa ya? Habis makan apa semua nih orang ini orang. Kamu belum paham. Gini nih, Yesus juga disebut Theos, di mana satu hakikat dengan Bapa gitu. Hakikat artinya apa? Satu hakikat. Hakikat Dasar artinya turun. apa? Ini Bang Zuma ini gimana sih? nggak Alita paham-paham? dengerin aku aja gue. Dasar mabuk. Hakikat artinya apa? Kabur. Makanya jangan manusia kok dipaksain jadi Tuhan. Begini jadinya. Hakikat itu keadaan sebenarnya. Beda keadaan Yesus dan Bapa. Yesus pernah disunat, Bapa kagak. Susah memang ini orang ini. Kalau ada orang dipaksakan jadi Tuhan, begini jadinya. Diputar. Kalian itu mempertontonkan kebodohan loh. Diketawai loh satu dunia. Bener. Jangan kita Islam, Muslim mengetahui Anda. Unitarian masa si Jehovah mengetahui Anda loh. Kristen juga loh dia. Parah. Bang Andi, kira-kira loh kalau ada ayat Yesus itu seperti di Keluaran 7 nomor 1 itu kan Musa diangkat menjadi Allah itu. Kira-kira kalau ada ayat begitu di Perjanjian Baru, kira-kira jadi apa Yesus itu ya? Ini penasaran aku ini. Jadi ayam sayur kali. Yang tidak ada ayat sejak kok boleh jadi-jadinya ya. Allah itu boleh jadi manusia, boleh pula dilahirkan, astagfirullahaladzim. Taruh kali doktrin gereja ini. Itulah mereka ini gabrulnya. Mempergunakan kata Allah dijadiin manusia. Allah itu sembahan umat Islam. Dipakai, disalahgunakan, dijadiin manusia pula lagi. Kan gabrul semua. Parah benar. Ya Allah. Aduh. Tapi Ya, keberadaan ya, mereka, keberadaan mereka di room-room yang seperti ini ya, para guruku, justru itu yang membuat orang mualaf itu. Karena Yang sebenarnya sakit. kalau saya perhatikan sudah banyak sebenarnya Kristen yang ragu, tapi cuma belum tersampaikan gitu loh. Bertanya sama pendeta takut. Akhirnya yang datang ke sini ini karena sakit hati, benci itu aja. Jarang. Kenapa sih nggak mau pakai gitu loh? Kenapa nggak mau pakai akal sehat? Akal sehat itu bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana pencipta, mana diciptakan. Kalau akal sehat berfungsi, orang nggak debat, langsung bisa. Iblis datang kepada Adam memutarbalikkan kebenaran. Datang kepada Hawa memutarbalikkan keadaan. Mereka datang ke kita berdebat. Memutarbalikkan kepala. Nah, memutarbalikkan kepala. Astagfirullah. Begitu. Yang manusia dibilang Tuhan, yang Kristus dibilang Tuhan, yang Mesias dibilang Tuhan. Yang Tuhan dibilang manusia. Aneh kan? Tadi tuh yang muncul katanya manusia dari dulu sudah punya daging dan darah. Dia putar balik keadaan, semua dia putar balik. Iblis itu kan sifatnya mengelabui tuh. Yang disebut mengelabui itu selalu menyatakan sesuatu sesuai dengan faktanya, disampaikan tidak sesuai dengan faktanya. Itu mengelabui. Misalnya kita dikasih batu, habis itu dikatakan ini adalah emas. Jadi dia sifatnya itu mengelabui. Nyata-nyata ini batu, kita jelaskan ini batu enggak. Pokoknya ini emas. Apapun caranya. Begitulah Yesus. Betul. Yesus jelas-jelas manusia. Pokoknya untuk mengelabui kita apapun dia akan lakukan. Bahwa Yesus itu bukan manusia, dia adalah Tuhan. Itu sifat iblis. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang kafir itu adalah pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Mereka membantu setan untuk supaya manusia ini sesuai dengan sumpah setan, saya akan menyesatkan mereka semua. Nah, cara setan menyesatkan manusia itu mengambil saudara angkat, yaitu orang-orang kafir. Makanya bukan setan yang datang mengajarkan kita bahwa Yesus itu Tuhan.
tapi manusia langsung. Manusia yang disebut Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi sahira. Manusia yang sudah bersekongkol, yang sudah bersaudara dengan iblis. Subhanallah. Itu dia. Maka coba kalau kita berdebat dengan yang model apapun, pasti Tuhan, 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 Tuhan. Padahal nyata-nyata ini anak orang loh, Cahayu. Tanpa makan mati dia. Bah, parah kali lah ini. Al-Quran betul-betul valid kebenarannya. Sudah dibagi lengkap situ Gurunda. Sudah ada juga Iya, kan betul. itu penyusuan sudah ada waktu kecil Lukas 11:27. Sudah ada juga makan ikan goreng di dalam Markus 23, Lukas 23, ayat 43, Lukas 24. 23. Jadi ini masa mereka tidak tahu membedakannya mana manusia, aduh. Nah, itulah Al-Quran benarnya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Dan saudara-saudara orang kafir itu adalah setan yang senantiasa menyesatkan, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan sampai kiamat. Lah, Nah, makanya dia datang itu mempertahankan kemanusiaan Yesus, tidak dipertahankan malah dianggap Tuhan, itu kan untuk menyesatkan itu. Betul. Kira-kira kalau ada di antara kita ini ikut mereka menuhankan manusia Yesus, kita itu termasuk golongan sesat atau tidak? Ya sesat lah. Ya Kafir pula. sesat. Makanya dia datang untuk menyesatkan kita. Karena mereka itu adalah saudara-saudara setan. Begitu sahabat-sahabat. Silakan dilanjut. Sini udah mau maghrib. Silakan. Masya Allah. Ya jadi gitulah teman-teman Kristen. Sebenarnya ini dari pikiran kita aja apakah berfungsi atau tidak. Tapi terima kasih juga karena keberadaan kumal-kumal seperti ini, apalagi ada guru-guru kita kan. Apalagi kalau sekarang sudah menyebar ke Malaysia, apalagi kalau sudah masuk di Indonesia, di Sabah, di Sarawak. Karena di sana jarang sekali itu Bunda ya, mereka mendengar yang hal-hal begini. Mudah-mudahan suatu hari nanti akan tersebar di kampung-kampung dan mereka akan tahu. Karena paling kesian mereka yang di sini di Malaysia, terkhusus kepada orang-orang pedalaman, sudah ratusan tahun didogma oleh gereja, didoktrin dengan yang seperti tadi. Pokoknya Yesus Tuhan sudah pokoknya. Dengan 5 ayat dipergunakan. Sementara 5 ayat ini tidak berguna langsung kepada Yesus dalam Bible. Contoh Yohanes 14:6. Jelas di situ dia jalan bukan tujuan. Contoh Yohanes 10:30. Padahal Yesus menyatu dengan Bapa, dengan murid-murid. Yohanes 17:21. Paulus pun menyatu dengan Yesus. 1 Korintus 4:15. Begitu juga Yohanes 8:23. Kalau kau tidak percaya akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Yohanes 1:9, kalau kau tidak mengampuni orang, dosamu tidak diampuni, kata Yesus. Yohanes 8:34, semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah ini ayat-ayat ini sebenarnya kalau teman-teman Kristen membaca Bible, semua ada obatnya, penawarnya di Bible. Tidak perlu Bang Zuma capek-capek. Pada dasarnya sebenarnya kalau Bible itu didudukkan sebagai seorang yang menggunakan akal, seperti yang dibilang sama Gurunda tadi itu, memang betul itu. Harus ditinggalkan itu. Kenapa? Di dalam Bible tidak ada Yesus Tuhan. Tidak ada. Adapun Yohanes 13:13 itu tahun 2000 itu. Berubah dari junjungan menjadi Tuhan itu. Nah ini orang-orang Sabah tidak tahu itu. Yang diorang tahu yang pokoknya Yohanes 13:13 itu aja. Padahal itu baru-baru ternyata. Sebab itulah ada orang-orang mualaf itu juga yang saya dengar. Kenapa dia meninggalkan Kristen itu? Karena dia takut Tuhannya menjadi Maradona. Betul. Karena begini teman-temannya, kalau 1 juta Kristen itu dipasangkan mic di mulutnya, 1 juta orang saja, 1.000 orang lah, berbagai-bagai denom itu dipasangkan mic di mulutnya. Ada Protestan, HKBP, Saksi Yehova, Karismatik, Unitarian, Advent, apalagi Katolik, Basel, Anglican, dipasangkan mic di mulutnya. Lalu ditanya sama Tuhan, siapa Tuhan kalian? Kira-kira puyeng Tuhan itu? Ada yang mengatakan Trinitas, ada yang mengatakan Tritunggal, ada yang bilang Putra, ada yang firman jadi manusia, ada yang 100% daging, ada yang Hasem, ada yang HWH, Yotepape. Bingung Tuhan itu. Jadi sebab itulah kita mengajak berpikir gitu loh. Teman-teman Kristen, ini bukan merendahkan kalian, berpikir. Sebenarnya Bang Zuma ini capek-capek. Bukan begini caranya kalau memang kalian pembaca Bible. Tinggal sejak kamu mencari tahu, seperti kita-kita dulu. Ternyata bila kita baca Bible tidak ada keterangan tentang Kristen, ya mencari orang lah untuk disadatkan. Yang jelas intinya adalah bahasa sederhananya
pakai akal sehat. Bedakan antara pencipta dan yang diciptakan. Pakai akal sehat, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu aja, sederhana kok itu. Siapapun yang memaksakan manusia adalah Tuhan, artinya akalnya mati total. Lah, Itu di situ doang, sederhana kok. Siapapun di muka bumi ini memaksakan anak Maria adalah Tuhan, artinya akalnya mati total. Kenapa? Yesus ini bertumbuh kembang mulai dari dalam kandungan sampai dia dilahirkan, sampai dia dewasa. Kalau dia Tuhan, apalagi Tuhan pencipta alam semesta, kagak mungkin dikandung. Kagak mungkin dia pernah menjadi bayi. Merangkak-rangkak nggak bisa jalan. Akal dong dipakai. Sederhana ini, jangan dipaksakan. Tadi cuma sederhana loh, diputer sana, diputer sini gitu loh. Jadi Kristen kalau diskusi itu harus diberi waktu bicara, nggak karu-karuan. bagaimana tidak disanggah kan, Bang Andi? Kalau kita diam-diam ya ikut puyeng kita nanti, kalau tidak disanggah. Sementara maunya mereka didengar, tapi bagaimana mau dengar kalau tidak tersambung langsung? Yang penting bukunya. Lain ditanya, lain dijawab. Astagfirullah. Pakai Yesaya 95 segala lagi. Di sana telah lahir. Sudah Itu telah lahir loh itu. Kalau sudah telah lahir berarti bukan akan lahir, itu doang. Itu juga diputer gitu. Diputer gitu. Udah nyolong kitab orang, diterjemahkan sembarangan. Ini orang apa ya bahasa Indonesianya, orang kayak gini semua. Barang sederhana kok. Udah jelas Yesus mengatakan aku utusan Tuhan. Kenapa lagi dituhankan? Giliran apa itu dituhankan? Ada aja jawaban ngelesnya gitu loh. Membawa bingung. Kalah lo sama anak kecil, anak SD. Anak SD aja tahu, bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana manusia. Kagak mungkin ada Tuhan bercampur dengan manusia. Terbataslah dia. Ada tadi ada pendeta yang muda nekat bahwa dagingnya Yesus juga adalah Tuhan. Buset. Astagfirullahaladzim. Parah banget. Masa Tuhan bertumbuh kembang? Ya kalau tidak salah Bang Andi, Tuhan ini kan maha suci ya. Giliran dia sudah bercampur dengan manusia, manusia ini kan bernajis. Jadi dengan bersamaannya Tuhan yang maha suci, dengan bersamaan tiba-tiba Tuhan maha kotor, gitu. Ya itu dia. Masa ada Tuhan tidur, istirahat, makan? Nangis juga Bang Andi. Di Yohanes 11:35 menangis juga dia. Coba. Kalau ditanya begitu, itu kan kemanusiaannya. Loh, berarti bukan Tuhan dong. Giliran bermujizat tuh, Tuhan kan. Nah, habis bermujizat ngapain? Pulang ke rumahnya istirahat. Bukan Tuhan lagi. Jadi siang jadi Tuhan, malam jadi manusia. Udah kayak cerita itu. Akal mati total.